Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan meneruskan tentang sifat-sifat relasi, ya. Nah, kemudian ini kita coba lihat bahwa relasi yang kita bentuk di sini ada yang bersifat menghantar, yaitu kita masih ingat bahwa menghantar itu bisa berikan kita contohkan, mahasiswa bisa ketemu dengan dosen itu karena ada relasinya apa, mata kuliah seperti yang kita sebutkan kemarin. Jadi kalau dari A ke B kemudian B ke C, maka akan ada relasi antara A dan C. Itu contoh yang terakhir, bahwa relasi bersifat menghantar. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang relasi yang disebut dengan setangkup, ya, setangkup atau kita sebut dengan simetri, dan ada tolak setangkup antisimetri, ya. Jadi kalau misalnya relasi R itu menghubungkan, ya, antara jika ada AB di himpunan AB itu merupakan anggota bagian dari R, maka di dalam R tersebut harus ada BA, ya. Jadi ini kebalikannya. Jadi kalau misalnya ada AB, maka harus ada BA. Jadi kalau ada 1 2, maka juga harus ada 2 1. Kalau misalnya ada 3 4, maka harus ada 4 3. Ya. Kalau seandainya salah satu tidak dipenuhi, ada 1 2 tapi 2 satunya tidak ada, maka disebut dengan tidak setangkup. Ya. Jadi intinya untuk yang setangkup itu kalau himpunan, ya, anggotanya adalah ada AB, maka kebalikannya atau BA itu harus ada, ya. Jika itu tidak dipenuhi, maka nanti tidak disebut dengan tidak setangkup. Kemudian kalau misalnya R ini adalah pada himpunan A sehingga ada AB anggota R dan BA itu anggota R, namun di sini nilainya jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika itu berarti pokoknya, ya, pokoknya kalau nilainya itu ternyata A sama dengan B, kalau misalnya A-nya 1 maka B-nya juga harus 1, A-nya 2 maka B-nya juga harus 2. Jadi 1 1, 2,2, 3,3. Nah, itu berarti disebut dengan tolak setangkup, ya. Ini tolak setangkup. Oke. Nah, kalau misalnya, ya, jika ada elemen berbeda A dan B, sedemikian sehingga AB anggota R dan B anggota R ini disebut dengan tidak tolak setangkup. Jadi tidak tolak setangkup itu sama saja dengan apa? Setangkup, ya. Sama ini, itu kan sama sebenarnya. Ya, jadi ada 3, setangkup, tidak setangkup, dan tolak setangkup. Sekali lagi, kalau misalnya nanti ada 1 2, maka harus ada 2 1, maka itu disebut dengan setangkup. Tapi kalau pasangannya 1 2 dan 2 satunya tidak ada, maka itu tidak setangkup. Kalau ada A sama dengan 1, B-nya 1, A-nya 2, B-nya 2, maka disebut dengan tolak setangkup. Ya. Nah, contoh seperti ini. Ini disebutkan ada relasi R. Himpunannya berapa? Himpunannya adalah 11, 12, 21, 22, 24, dan 42, 44. Nah, pertanyaannya apakah relasi R ini bersifat apa? Apakah dia bersifat setangkup atau tidak? Jawabannya R ini adalah bersifat setangkup. Kenapa bisa begitu? Karena kita lihat di sini, ya. Ini 1 2. Ada 2 1. 2 4. Ada 4 2. Nah, ini disebut dengan setangkup. Ya.
Tetapi kalau misalnya ini relasinya 11, 23, 24, 42, ini disebut apa? Ini disebut dengan tidak setangkup. Kenapa begitu? Di sini ada 24, ada 42. Tetapi 23, 32-nya tidak ada. Jadi ini disebut dengan tidak setangkup ya. Jadi ada 23 tapi 32-nya tidak ada di anggota R sehingga dia disebut dengan tidak setangkup. Nah, jika ada himpunan R-nya itu 11, 22, 33, maka disebut dengan tolak setangkup. Kenapa begitu? Karena satu ini A, ini B. A kasusnya sama dengan B, 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3. Ya. 2 sama 2, 3 sama dengan 3. Maka ini disebut bahwa tolak setangkup. Namun demikian, R ini bisa disebut juga dengan setangkup. Ya, karena apa? Karena ini dibolak-balik, 1 dibolak-balik ya 1, 2 dibolak-balik juga 2, 3 dibolak-balik juga 3, maka disebut juga dengan setangkup. Kita ingat bahwa yang namanya setangkup itu jika ada AB maka ada BA ya. Kalau ada 1, 2 maka ada 2, 1. Oke. Nah, ini dibolak-balik kan juga sama. Hanya saja kebetulan nilai A dan B-nya sama. Nah, kalau nilai A dan B-nya sama, maka disebut dengan tolak setangkup. Nah, ini bilangan himpunannya 11, 12, 22, 23. Ini disebut dengan tolak setangkup. Ya. Kenapa begitu? Karena 11 ada sama dengan 11 dan 22 juga ada. Ya. Tetapi di sini ini disebut dengan tidak setangkup juga. Kenapa begitu? Karena ini ada 23 tetapi 32-nya tidak ada. Ya. Jadi bahwa dalam satu himpunan relasi R itu bisa bersifat lebih dari satu. Ya, kita bisa lihat anggotanya seperti apa. Tuh. Ini lihat lagi, ada lagi 11, 24, 33, 42. Ini sifatnya apa? Ini disebut dengan tidak tolak setangkup ya. Kenapa begitu? Karena 24 ini ada 42 ya. Dan 2 dan 4 ini kan tidak sama. Maka disebut dengan tidak tolak setangkup atau kita bisa sebut dengan setangkup. Ya, setangkup dengan tidak tolak setangkup kan sama ya. Nah, terus kemudian R ini 1, 2, 2, 3, 1, 3 ini tidak setangkup ya. Kenapa tidak setangkup? Karena 1, 2 tidak ada 2, 1, 2, 3 juga tidak ada himpunan 3, 2, 1, 3 juga tidak ada, maka disebut dengan tidak setangkup ya. Tapi dia tolak setangkup ya. Oke, karena tolak setangkup ya. Karena tidak ada bolak-baliknya maka disebut dengan tolak setangkup. Kemudian ini 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 4, 2, 4, 4. Ini coba kita lihat ya. 1, 1, 2, 2, 2, 3. Nah, ini disebut dengan tidak setangkup dan tolak setangkup ya. R tidak setangkup karena 42-nya tidak ada, 24-nya. Dan R tidak tolak setangkup karena 23 ini bukan ya, artinya 2 dan 3-nya itu tidak sama, tapi 23 dan 32-nya itu ada ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah. Nah, sekarang komposisi relasi. Apa sih yang disebut dengan komposisi relasi? Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke B ya, dan S adalah relasi yang B ke C, maka komposisinya R dan S bisa dinotasikan S komposisi R ya, relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh S
komposisi R ya. Jadi kalau bisa saya tuliskan di sini misalnya ini adalah dari A ya, ada himpunan B. Nah, ini relasinya adalah R ya. Terus kemudian ada relasi lagi dari B ke C. Ini relasinya S ya. Nah, sehingga dari A ke C ya, dari A ke C ini bisa dinotasikan dengan S komposisi R ya. Jadi dari A ke C jadi S ke R. Oke. Nah, contoh ini. R ada himpunan anggotanya 1, 2, 1, 6, 2, 4, 3, 4, 3, 6, 3, 8. Ini relasi dari himpunan 1, 2, 3 ya. Himpunan dari 1, 2, 3 di sini ini ya. R 1, 2, 1, 6, 2, 4, 3, 4, 3, 6 yang menghubungkan relasi himpunan 1, 2, 3 ke himpunan 2, 4, 6, 8. Kok bisa dapat ini dari mana? Ini soal ya, ini suka-suka gue ini gitu kan. Jadi kalau 1 terhubung dengan 2 ya kan, 1 terhubung dengan 6, 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 6, 3 dan 8 dan seterusnya. Sementara ada relasi S. S itu menghubungkan relasi dari 2, 4, 6, 8 ke STU. Bentuknya apa? Bentuknya adalah 2U, 4S, 4T, 6T, 8U. Nah, sekarang bisa kalau S komposisi R bagaimana? Kok bisa dapat 1U, 1T dari mana? Nah, kita sekarang lihat. Kalau misalnya ini ya. Ini kita tulis dulu. 1, 2 misalnya ini ya, yang di sini relasi R-nya ini 1, 2. Oke, 1, 2 ya. 1, 2 yang ini 1, 2 ya, 1, 2 ini kita lihat yang 1, 2 yang di sini yang ini ekornya 2, yang kepalanya 2 berapa? Oh, ini 2U. Oke, berarti dia berrelasinya di sini dengan 2U ya, ini 2U. Nah, sehingga bisa kita lihat di sini bisa terhubung 1 dengan U. Berarti ini adalah himpunannya 1U. Nah, sekarang ini 16. Ini 16. 16 berarti ini 16. Kita lihat di sini yang ada 6-nya ada lagi enggak? Oh, ada. Berapa? 6T. Berarti ini dengan 6T. Berarti akan terjadi 1T. Oke. Ya. Terus ada lagi. Mana? 6 ada enggak? Oh, enggak ada. Sudah. Sekarang ini 2, 4. Kalau 2 ini 4, maka 4-nya ada enggak di sini? Oh, ini ada. 4S dan 4T. Berarti kita lihat dulu. Ini 4S dulu. 4S. Maka 2 menjadi 2 apa? 2S. Nah, satunya lagi ini adalah 2, 4 dengan berapa? 4T ya, karena ada 4T. Berarti di sini jadi berapa? Jadi menjadi 2T. Nah, terus yang 34 ada enggak? Oh, 34 juga ada. Ya. Mana ada 34 berarti ini nanti sama. Ada 2 4S dan 4T. Jadi kalau di sini 34 ya kan, maka di sini juga berrelasinya dengan 4S dan berrelasi dengan 4T. Sehingga di sini jadi berapa? 3S dan menjadi 3T. Dah, terus yang mana lagi? 6. Nah, ini 6. 6 ada, oh ini ada satu lagi. Nah, ini di sini ada 36 dengan 6T. Jadi nanti jadi apa? Jadi 3T. Nah, yang ini 38. 38 dengan apa? Oh, 8 kan ada dengan ini ya. 38 berarti dengan 8U. Nah,
kalau 8U di sini berarti menjadi apa? 3U. Oke, kalau sudah berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba. Nah, hasilnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 1U, 1T, 2S, 2T, 3S, 3D, dan seterusnya. Selesai. Berarti inilah yang menghubungkan relasi antara S, R. Ya. Oke, next. Nah, kalau dibuat dari bentuk tabelnya ini yang tadi, ini bisa kita lihat bahwa untuk bentuk grafiknya kita bisa dituliskan ya secara diagram panah, bentuknya seperti ini ya, 1 2 U 1 6 T 24 S 24 T. Jadi bisa kelihatan. Ini hanya sekedar bentuk yang lebih mudah ya. Kalau R-nya ini adalah R ya, ini sini R, yang ini ke sini adalah S ya, bisa kelihatan 1 2 ini ya, 1 2 1 6 2 4, terus kemudian 3 4 3 6 dan 3 8. Yang di sini 2U 4S 4T 6T 8U, seperti itu. Jadi antara di sini bisa tersambung sampai di sini. Oke. Nah, ini kalau bentuk matriks ya, misalnya matriks R1 dan R2, relasinya dinyatakan oleh R1 1 0 1 1 1 0 ya, 0 0 0 R-nya ini. Nah, maka bentuknya seperti apa? Ya sama saja ya. 1 ini terhubung dengan yang mana? Nah, 1 0 ya kan. 0 dengan 0, 1 dengan 1 gitu kan. Kalau ini 1 dengan 0, 1 dengan 0, 1 dengan 1, 0 dengan 0, dan seterusnya. Jadi bentuknya nanti seperti ini ya. Ini 1 0, mana 1 ini dengan 0, 1 ini ya, yang tengah 0 dengan 0 ya. Jadi terus itu nanti ini pasangan-pasangannya nanti Anda bisa lihat di sini ya. Oke, paham ya? Jadi sekali lagi ini adalah bentuk matriks, relasinya itu seperti ini ya. Oke, kalau sudah, nah sekarang relasi NRE ya, atau disebut dengan Ener ya, relasi Ener, yaitu relasi Ener menghubungkan antara dua buah himpunan di sini ya. Relasinya kita sebut dengan NRE atau bacanya Ener ya. Nah, kita coba ini misal ini ada database, yaitu yang tabletnya name, ada nama, ada mata kuliah, ada nilai. Name ini menunjukkan jumlah mahasiswanya ya, ada 1 2 3 4 5 6. Masing-masing mahasiswanya itu kan punya name, ada 6. Ini miliknya Amir, miliknya Santi, Irwan, Ahmad, Cecep, Handan. Mata kuliahnya seperti ini, nilainya ABCDE. Nah, dalam satu komponen relasi mahasiswa itu dia mempunyai 4 tapel ya. Tapelnya apa? Ada name, nama, mata kuliah, dan nilai. Sehingga mahasiswa itu dia pasti mempunyai name, dia pasti mempunyai nama, dia mata kuliah, dan pasti ada nilai. Itulah namanya mahasiswa. Kalau sudah lulus kan seperti itu ya. Nah, ini satu contoh bahwa dalam suatu pengambilan KRS ini si mahasiswa dengan kode 135901 Amir, dia mendapatkan nilai A untuk mata kuliah matematika diskrit. Amir itu mengambil arsitektur komputer, nilainya B. Santi ngambil arsitektur komputer, nilainya D, dan seterusnya ya. Ini contoh, sekali lagi ini contoh ya, ini contoh bahwa masing-masing ini bisa mengambil mata kuliah yang berbeda-beda dengan nilai juga yang berbeda-beda. Oke. Nah, sekarang bisa kita lihat bentuk yang tadi, yang bentuknya ini ya, bentuk mahasiswa seperti ini kita bisa bentuk dalam tabel. Nah, kalau bentuk dalam tabel lebih jelas sekarang.
name sekian ya, belakang 11 namanya Amir, dia mengambil mata kuliah diskrit arsitektur nilainya sekian. Santi ngambil algoritma nilainya sekian. Irwan ngambil mata kuliah algoritma struktur data arsitektur komputer nilainya ini dan seterusnya. Ini bentuk relasi dalam tabel. Tetapi kalau ini di dalam bentuknya himpunan. Ya. Nah sekarang di dalam basis data Anda mungkin pernah diajari basis data. Ya, jadi dalam pemodelan basis data itu selalu akan berhubungan dengan yang namanya relational database. Ya. Nah, sekarang Anda sudah tahu bahwa di dalam tabel atau mungkin dalam relasi ini kita sebut ada yang namanya atribut, ya. Dari asal atribut itu mempunyai tempat anggota di mana semua anggotanya berada di situ. Nah, tabel-tabel ini kita sebut kalau disimpan namanya file. Ya. Terus kemudian kalau yang eh, tabel isiannya itu masing-masing isian kita sebut dengan record. Ya, jadi kalau Amer, terus ada Budi, ada Cemplon, ada siapa kayak gitu tuh namanya record. Ada nilai A, B, C, D dan seterusnya, ada mata kuliah itu namanya record ya. Nah, setiap atribut itu dinyatakan dengan namanya field ya. Oke, jadi intinya satu file itu ada sekumpulan record, terus setiap record itu ada sejumlah file. Nah, di sini untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lainnya itu biasanya dengan yang namanya key. Kenapa harus perlu pakai key? Karena untuk menghubungkan relasi satu tabel dengan tabel yang lain. Ya, kalau tabel A ada tabel B bisa terhubung itu jika dua-duanya itu mempunyai atribut yang sama ya. Apa yang sama itu biasanya dengan menggunakan penghubungnya adalah name atau npm. Kenapa kok npm? Karena kalau dengan npm itu sifat dari sebuah key itu harus unik ya, harus unik. Unik itu artinya apa? Tidak boleh ada yang sama. Oke. Nah, sekarang di dalam operasi basis data kita sebut dengan yang namanya query. Ya, query. Query itu apa? Query itu adalah perintah. Ya, perintah. Kalau di dalam sehari-hari kehidupan kita sehari-hari misalnya kita perintah gitu kan. Si sapu, nah berarti kan orang itu harus menyapu, ya kan? Bersihkan, nah itu dibersihkan kan. Nah itu kalau sahabat saya itu, tapi kan ini bukan query. Kalau query itu hanya ada di basis data. Contoh query, saya ingin menampilkan mata kuliah matematika diskrit. Perintahnya apa? Perintahnya adalah tampilkan semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Nah, kalau sudah diperintahkan seperti ini, maka nanti yang akan muncul hanya matematika diskrit, tidak untuk mata kuliah yang lain. Ya, tampilkan mahasiswa dengan name sekian, berarti yang muncul ya ini saja nanti. Ya, tampilkan daftar mahasiswa yang punya name mata kuliah yang diambil, wah berarti nanti muncul semuanya itu. Ya. Nah, di dalam query ini itu ada istilah-istilah yang lain. Apa istilahnya? Yaitu ini ada namanya seleksi, ada yang namanya proyeksi, ada yang namanya join. Nah, apa itu seleksi, apa itu proyeksi, dan itu join? Seleksi ini menampilkan baris-baris tertentu ya. Lambangnya apa? Ini sigma, ini bacanya sigma ya, atau seleksi. Contohnya begini, misalkan untuk relasi mahasiswa kita menampilkan daftar mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Berarti saya ingin menampilkan dalam tabel mata kuliah ya, select mata kuliah sama dengan tanda kutip matematika diskrit. Ya. Nah, itu nanti begitu saya tulis matematika diskrit, apa yang keluar? Tuing, yang keluar nanti adalah nah, di sini ya, Amir matematika diskrit dan Hamdan. Loh, kenapa kok begitu? Ya karena yang mengambil matematika diskrit itu hanya dua orang. Siapa? Si Amir dan si Hamdan. Apa iya, apa betul? Ya kita lihat aja. Ya kita lihat tadi. Nah, matematika diskrit itu siapa yang ngambil? Ini si Amir. Ada lagi enggak sini? Nah, ini si Hamdan.
ya lainnya tidak ada. Tapi kalau misalnya select algoritma, nah, maka yang muncul siapa nanti? Santi, Irwan, terus Ahmad, Cecep, dan Hamdan. Nah itu keluar lagi semuanya. Kalau select arsitektur komputer, maka yang muncul siapa? Amir, terus kemudian Irwan, kemudian Cecep, dan Hamdan. Nanti yang keluar apa saja? Ya ini, ada name, ada nama, ada mata kuliah, ada nilai. Tetapi yang utama adalah mata kuliahnya yang tadi disebut, ya. Seperti itu. Terus kemudian proyeksi. Kalau proyeksi itu berarti lambangnya V, ya. V itu adalah menampilkan apa yang ditampilkan. Yang ditampilkan itu adalah kolom. Jadi kalau proyeksi nama mata kuliah nilai, ya, maka nanti yang muncul adalah nama mata kuliah dan nilai. Tapi kalau hanya name dan nama saja, maka yang muncul adalah name dan nama saja. Contohnya ini. Nah, tadi kalau proyeksi nama mata kuliah nilai, maka semua akan ditampilkan ini. Nama mata kuliah nilai, ya. Yang tidak ada apa? Name-nya tidak ada, ya. Kalau yang ditampilkan name dan nama saja, maka yang munculnya ini. Itu namanya pakai apa? Ya, pakai proyeksi. Oke, itu tadi bentuk kolom. Nah, kalau join. Nah, join itu menggabungkan dua buah tabel menjadi satu, ya. Lambangnya apa? Tau. Ini kan lambangnya tau tabel. Nah, ini kalau digabungkan ini misalnya sekarang tahu relasinya di sini eh, relasi massa 2 operasi join name dan nama. Name dan nama ini jenis kelaminnya ini, ya. Ada tabel lagi name dengan nama mata kuliah nilai. Nah ini dijoinkan, ya, dijoinkan digabung tabel 37 dengan 38. Ini bisa tergabung dengan apa? Key-nya name, ya. Kenapa kok name? Karena name itu sangat unik, ya. Tidak mungkin name itu memiliki yang sama. Tapi kalau nama itu bisa sama, ya. Kalau kita pakai nama, ya, menghubungkannya dengan nama, nanti bisa jadi nanti di sini ada namanya Hananto, ada nama Hananto yang lain. Nah, nanti bisa bisa bingung nanti yang mana yang. Tapi kalau name jelas, di sini ada name, di sini juga harus ada name. Sehingga tabel 37 dan 38 digabung menjadi ini. Di sini ada name, ada nama, ya. Terus di sini jenis kelamin. Ini di sini tidak ada. Di sini tidak ada mata kuliah, di sini ada mata kuliah. Di sini tidak ada nilai, di sini ada nilai. Sehingga kalau digabung nanti akan menjadi lengkap. Jadi ada name, ada nama, ada jenis kelamin, ada mata kuliah, dan ada nilai. Nah, ini namanya join. Oke. Nah, fungsi. Sekarang fungsi. Apa sih yang disebut dengan fungsi? Fungsi itu merupakan jika setiap elemen di A itu dihubungkan tepat satu elemen di B. Ya, artinya bahwa satu elemen, ya, satu unsur, satu anggota itu kalau dihubungkan dengan B itu akan menghasilkan satu tepat, ya, tepat satu elemen di dalam B. Jadi fungsinya seperti ini. Kalau fungsi A B itu berarti memetakan A ke B, ya. Si A ini disebut dengan domain atau daerah asal, yang B disebut dengan kodomain atau hasilnya, ya. Jadi kita sebut dengan fungsi itu biasanya dengan pemetaan atau transformasi. Oke. Contoh gini, ya. Jadi kalau misalnya fungsi A, ya, fungsi A dimasukkan dalam sebuah fungsi, hasilnya dia B. Ini hasil, ya. Terus kemudian B ini dinamakan bayangan, image dari A, ya, dan A-nya dinamakan prabayangan, pre-image dari B. Oke, jadi kalau ini hasil ini adalah disebut bayangan atau image, ya, dari A ini, karena ini adalah hasil dari A. Sementara kalau A adalah disebut dengan pre-image atau prabayangan dari B. Nah, di sini hubungan antara A dan B itu hasil pemetaannya ini jelajah range-nya dari sebuah F, ya. Jadi artinya bahwa di sini F ini merupakan himpunan bagian yang mungkin proper subset dari B karena A dan B ini menghasilkan satu fungsi. Nih.
Terus kemudian contoh ini apa sih yang disebut dengan contoh konkret ya kehidupan sehari-hari, fungsi itu apa, misalnya himpunan pasangan terurut gitu kan, seperti himpunan berelasi. Terus kemudian pengisian nilai atau assignment ya, coba-coba ini perhatikan kalau yang namanya 2x ditambah 10 gitu kan. Coba kalau misalnya x-nya dikasih 0 ya, misalnya x 0, maka akan menghasilkan berapa ini? 2 kali 0, 0 ditambah 10 berapa? 10. Berarti pasangannya hanya 0, 10. Kalau misalnya ini sebentar saya tulis misalnya ini ya. 2x misalnya. Ini x sama dengan 0. Maka akan menjadi berapa? 2 kali 0 ditambah 10 ya, ditambah 10 berarti seberapa? 10. Kalau misalnya x-nya sama dengan 1, maka 2 kali 1 ditambah 10 berapa? 11. Kalau ditulis di sini maka fungsinya adalah ini 0, 10. Yang ini berapa? 2,12 ya. Nah, ini artinya fungsi karena satu nilai menghasilkan satu hasil ya. Tuh. Kalau x kuadrat itu kalau x-nya 1 maka hasilnya 1. Kalau 2 hasilnya 4. Jadi tidak ada pilihan lain. Jadi itulah namanya sebuah fungsi ya. Oke, ini juga untuk yang lain juga sama. Nah, sekarang relasi. Coba kita lihat dari A ya. Ini fungsinya ini ya. Ini fungsi 1 hasilnya U, 2 hasilnya V, 3 W. Ini pemetaan dari A ke B. A-nya 1 2 3, B-nya U, V, W. Berarti kalau ini saya masukkan 1, pasangannya U. Saya masukkan 2, hasilnya V. Saya masukkan 3, hasilnya W. Berarti ini merupakan satu fungsi. Oh ini kalau ini contoh lagi ya. Kalau ini 1U, 2U, 3V, apakah ini sebuah fungsi? Ini juga fungsi. Kenapa? Karena 1 hasilnya U. Dimasukkan 2 hasilnya juga U. Ya. Jadi ini fungsi dari A ke B meskipun U itu merupakan bayangan dari elemen A. Ya, karena hasilnya adalah tetap 1 1 gitu kan. Ya, masukkan 1 hasilnya U, 2 masukkan hasilnya U. Nah, kalau yang ini ya, ini 1U, 2V, 3W. Kenapa begitu? Ya. Karena di sini 1 2 3 4 ini kan harusnya kan kalau dimasukkan 1, masukkan 2, masukkan 3, masukkan 4 kan ada hasil. Kalau ini 1 hasilnya U, 2 hasilnya V, 3 hasilnya W. Tetapi yang 4 itu tidak ada hasil apa-apa. Maka ini disebut dengan bukan fungsi karena tidak semua elemennya itu terpetakan ya. Tidak semua elemen yang ada 1 2 3 4 tidak ada lengkap. Ini cuma hanya 1 2 dan 3. Empatnya tidak ada. Maka ini bukan sebuah fungsi ya. Yang ini lagi ya. Yang di sini 1U, 1V, 2V, 3W. Apakah ini fungsi? Bukan. Kenapa? Karena kalau 1 dimasukkan hasilnya U. Sementara di sisi lain 1 dimasukkan ya hasilnya V, maka ini bukan ya, jadi bukan fungsi ya. Sebaliknya kalau tadi misalnya yang di belakang yang sama, misalnya 1U 2U, maka itu nilainya berbeda ya. Jadi kalau dimasukkan 1 hasilnya U, itu kan 1U berarti masing-masing. Tapi kalau ini 1U 1V, jadi ini bukan karena 1 dipetakan ke dua elemen B, yaitu apa? U dan V, sehingga dia bukan sebuah fungsi. Nah, ini bentuk elemen satu-satu atau one to one ya. A ke 1, B ke 3, C ke 5, D ke 2. Ini merupakan sebuah fungsi one to one ya. Jadi semua elemennya itu ada pasangannya. Contoh ini ya. Ini fungsi satu-satu, satu kalau dari A ke B
fungsi 1 tapi 1W 2U 3V. Nah sekarang ini kita bisa lihat, tentukan apakah X kuadrat ditambah 1 dan X min 1 itu merupakan fungsi 1 ya. Kita lihat di sini apakah X kuadrat ditambah 1 dan fungsi X min 1 ini fungsi 1 itu bukan ya. Jawabannya apa? Coba kita lihat di sini bahwa X kuadrat itu bukan fungsi 1 ya, karena untuk 2X yang bernilai mutlak tapi tandanya berbeda tapi hasilnya sama ya. Coba lihat min 2 itu kalau dikuadratkan berapa? 4 tambah 1 berapa? Jadi 5. Sementara kalau min 2 ini yang 2 kuadrat itu berapa? 4 tambah 1 berapa? 1. Hasilnya berapa? 5. Sementara min 2 dan 2 itu kan tidak sama ya, kan tidak sama. Berarti ini bukan fungsi 1 ya. Nah ini X min 1 ini fungsi 1. Coba hasilnya apa? Kalau misalnya ya kita lihat A nya itu 2 ya kan, X nya 2, kita masukkan 2 dikurangi 1 berapa? 1 ya kan, hasilnya 2. Tapi kalau min 2 dimasukkan berapa? Min 2 dikurangi 1 berapa? Min 3. Jadinya bagaimana? Nah jadinya antara hasil ini ya, fungsi 2 dan min 2 itu nilainya berbeda ya, maka kita sebut dengan fungsi 1 ya. Ini adalah sebuah fungsi. Nah sekarang fungsi yang dipetakan atau fungsi pada atau onto atau disebut dengan surjektif ya, surjektif dari setiap elemen himpunan B ya, yang merupakan bayangan dari himpunan A. Jadi surjektif ini adalah B merupakan jelajah dari sebuah fungsi yang disebut dengan himpunan B. A ke 1, B ke 3, C ke 1, D ke 2 ya. Jadi pada namanya dipetakan pada onto ya. A dipetakan pada 1, B pada 3, C juga ke 1, D juga 2. Oke. Nah, ini relasi kalau ini ada 1U, 2U, 3V, sementara ini 1, 2, 3 merupakan hasil dari ini. Ya, jadi kalau himpunan A, B-nya ini, F-nya 1U, 2U, 3V. Nah, ini apakah operasi dari onto atau bukan? Ya, ini bukan. Kenapa begitu? Karena hasil V-nya ini tidak termasuk jelajah dari A, ya. Ini kan sudah ada 1U, 2U, 3V, tapi V-nya kan tidak ada. Ya, V-nya kan di sini tidak ada. Padahal yang disebut dengan operasi onto itu ini semuanya ya. Ini onto itu semuanya. Ya, ini terpakai semuanya. Ini ya. Bayangannya itu ada semuanya. Nah, ini kan tidak ada ya. Ini tidak ada. Ya, hanya ada U dan V saja. V-nya tidak ada. Nah, kalau ini W, U, V ini onto apa bukan? Ya, ini merupakan fungsi pada itu kan. Kenapa? Karena U, V, V-nya ini semuanya di apa namanya difungsikan ya, dijelajah dari hasil dari A-nya semuanya, dipakai semuanya U, V, V-nya. Nah, kalau seperti ini, X kuadrat ditambah 1 dan X min 1, apakah ini fungsi pada atau tidak? Ya. Nah, kalau X kuadrat tambah 1 ini bukan fungsi pada ya. Karena apa? Tidak semua nilai bilangan bulat merupakan jelajah dari F. Kan seperti itu ya. Kenapa begitu? Kita masukkan saja. Coba kalau misalnya X-nya 1 ya kan, X-nya 1. 1 kuadrat berarti 1 tambah 1 berarti berapa? 2 ya kan. Kalau X-nya 2 kuadrat tambah 1 berarti berapa? 4. Nah, terus kalau 3 kuadrat berapa? 9 tambah 1 berapa? 10. Nah, berarti kan tidak semuanya kan bilangannya hasilnya itu kan tidak ada ya. Yang dimaksud dengan tidak ada seperti ini, coba saya tuliskan ya. Jadi kalau misalnya A ya kan, himpunan A-nya itu misalnya sekarang 1, 2, 3. Sementara B-nya
ya, bilangan bulat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan 10 misalnya. Nah, kalau ini operasi pada ini kan harusnya nanti yang bilangannya ini ya 1, 2, 3 ya 3 mana tadi 1, 2, 3 ini ya ini 1, 2, 3 ya ini kan harusnya terpetakan semuanya pada 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 10 ya. Nah sekarang coba kalau misalnya x kuadrat x nya 1 hasilnya berapa? 1 kuadrat ditambah 1 berapa nih? 2. Kalau x nya 2 ya 2 berarti berapa? 4 ditambah 1 berapa? 5. Kalau x nya 3 maka hasilnya berapa? 9 tambah 1 berapa? 10. Berarti yang kepakai kan ini hanya berapa? Hanya bilangannya 1, 5, 10. Lah yang 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 kan tidak terpakai semuanya. Berarti ini bukan operasi onto. Oke, ini juga sudah sama. Nah, ini bentuknya ya pada operasi 11 onto ini ya. Ini ya. Porsi bukan pada. Ini bukan ini ya. Yang ini adalah bukan. Yang ini bukan, yang ini adalah fungsi ya fungsi pada tapi bukan satu-satu karena A dan D-nya itu A dan D meskipun ke satu tapi ini bukan satu-satu. Kalau ini jelas bukan karena duanya tidak kepakai. Kalau yang ini fungsi satu ke satu ya tapi bukan fungsi satu-satu maupun dia pada karena apa? Karena empatnya tidak kepakai. Di sini juga ada A dan D tidak satu-satu ya. Kalau ini bukan sebuah fungsi karena tidak jelas A ke 1, A ke 2. Wah, ini udah nggak karuan ini ya pasangannya seperti itu. Oke. Nah, sekarang komposisi dari sebuah fungsi. Ya, fungsi dari sebuah fungsi ya dari A ke B adalah sebuah fungsi dan B ke C komposisi C, maka kalau yang tadi kita sebutkan ini f o g itu adalah f fungsi G ya sebagaimana dengan bahwa f nanti x-nya sebagai fungsi G A ya. Contohnya begini, ini tadi kita juga sudah ya hubungan 1A, 2U, 3V. Kita masukkan ini apakah fungsi atau bukan di sini. Nah, ya. Jadi kalau tadi 1U, 2U, 3V, kemudian untuk fungsinya UY, VX, VY, nah ini kita bisa sama dengan yang tadi awal. 1U, U-nya di sini dengan UY, maka pasangannya menjadi 1Y. 2U, U-nya di sini hanya ada U dan Y, berarti nanti 2Y. 3V, maka di sini adanya V dan X, berarti 3X. Nah, sekarang kalau di dalam bentuk matematis nih, diberikan fungsi fx g x min 1 dan g-nya adalah x kuadrat tambah 1. Tentukan komposisi fg dan gf. Nah, kalau seperti ini ya, bisa kita lihat bahwa fungsi g ini nanti g-nya ini itu akan berfungsi menjadi fungsi di f. Hasilnya apa kalau x min 1 ditambah x kuadrat dan fungsi gx-nya x kuadrat tambah 1? Hasilnya ada seperti ini. Ya. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk nilai di sini ya FOG di sini saya tulis lagi biar jelas. F komposisi G ya, ini X, oke. Maka fungsi dari Gx itu nanti menjadi fungsi di F. Nah, kalau misalnya yang ini ya F on G, F-nya berapa? F-nya kan ini X min 1, G-nya berapa? G-nya adalah X kuadrat. Nah, fungsi ini menjadi fungsi di F. Jadi, kalau F 0G di sini, maka yang terjadi adalah fungsi dari F di mana F-nya apa? F-nya kan X, ya kan? F-nya X.
Nah, ini X-nya ini dari GX. Jadi X kuadrat, ini ya, X kuadrat, X kuadrat, ya, ditambah dengan 1. Ini sebagai apa? Ini sebagai X-nya ini. Nah, sebagai X-nya di sini. Tuh. Sehingga akan menjadikan di sini eh, X kuadrat, ya, X kuadrat ditambah dengan 1 karena ini adalah X tadi, ya. Sementara ini ada min 1. Ini kan fungsinya X, min 1. Min 1 di sini. Nah, jadinya berapa? X kuadrat, ya. 1 dikurangi 1 berapa? 0. Nah, sehingga hasilnya adalah X kuadrat. Oke, ini untuk F fungsi G. Nah, sekarang kebalikannya. Oke, kalau saya di atas ini ya. Kalau kebalikannya apa? G F. Oke. Nah, G F di sini sebagai fungsi X, ya kan, sebagai fungsi. Jadi nanti X-nya ini ya, itu ngambil dari F-nya. Sekarang dibalik. Nah, sekarang apa? Fungsinya GX-nya apa? GX-nya itu kan X kuadrat, itu kan. X kuadrat ditambah dengan 1. Nah, X-nya ini merupakan fungsi dari apa? Dari GFX, dari GFX. Nah, FX-nya apa? FX-nya kan X min 1, ya kan? X min 1. Berarti di sini nanti X min 1, ya kan, kuadrat. Ini kan tadi fx ini, ya, fx-nya, ya. Ini fx dari mana? Yang dari ini. Nah, ini, ya kan. Min 1 ditambah dengan 1. Ya, jadinya berapa? Nah, X kuadrat ini jadinya X min 1 kuadrat ditambah dengan 1. Ya. Karena di sini GX-nya, ya, GX-nya itu ini. Nah, ini GX-nya X kuadrat ditambah dengan 1. Sekarang dibalik. Kalau dari tadi GX ke sini, sekarang yang ini pindahnya ke sini. Nah, gitu. Sehingga hasilnya apa? Ini X kuadrat, ya. Ini kali ini min 1, ya. X kali min 1, min X dikalikan jadi min 2X ditambah 1 ditambah dengan 1. Oke. Nah, jadinya berapa ini? Jadinya adalah X kuadrat min 2X ditambah dengan 2. Oke, hasilnya adalah sama. Ya. Nanti akan dipelajari nanti. Nah, sekarang fungsi floor dan fungsi ceiling. Kalau fungsi floor itu menjadikan bilangan bilangan bulat terbesar dan lebih kecil atau sama dengan X, yaitu nyatakan bilangannya ini dibuat menjadi lebih kecil. Kalau yang up, yang ceiling ini menyatakan bilangan bulat kecil yang lebih besar atau sama dengan X ini. Kalau bahasanya yang lebih sederhana lagi, bahwa floor ini membulatkan X ke bawah atau ceiling itu membulatkan ke atas. Contoh yang ini aja. Ya, ini. Kalau bentuknya ini, ya, bentuknya kayak L ini di bawah, ini berarti dia floor. Kalau floor berarti 3,5 dibulatkan menjadi 3. Floor 0,5 dibulatkan menjadi 0, 4,8 dibulatkan menjadi 4, min 0,5 bulatkan min 1, min 3 ini dibulatkan ke bawah menjadi ini. Tapi kalau yang ceiling itu yang di atas berarti 3,5 bulatkan ke 4, 0,1 dan seterusnya, ya. Oke, terus terakhir ini fungsi modulo. Fungsi modulo itu apa? Fungsi modulo itu adalah di mana M itu merupakan sisa, ya, pembaginya. Jadi misalkan ada A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. Kalau A modulo M, maka akan memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. Ini namanya fungsi modulo. Jadi kalau A modulo M sama dengan R, ini sama saja bahwa A itu merupakan
MQ ditambah dengan R. Contohnya ini 25 modulo 7, 25 modulo 7 ini artinya bahwa kelipatan 25 ya, yang 7 yang paling mendekati 25 itu berapa? 21 ya. Jadi kalau misalnya 25 modulo 7, 25 modulo 7 di sini nih sama saja bahwa M-nya itu berapa ini? M-nya itu 3 ya. Kali berapa? Kali Q ya. Jadi A sama dengan modulo ini tambah dengan R, sisanya berapa? Sisanya 4. Nah, jadi artinya bahwa 25 modulo 7 itu ya sama dengan ini. Nah, MQ tambah R ya. A-nya itu apa? A modulo 7 kan, A-nya ini rumusnya kan ini ya. A modulo M sama dengan R. Oke. Jadi kelipatan yang paling mendekati sisanya berarti 4. 15 modulo 4 berarti paling mendekati itu berapa? Kelipatan 4 12, sisanya berapa? 3. 3600 ini berapa? Ini 83 atau berapa kira-kira ini. Nah, ini hasilnya ini ya. Itu. Ini adalah fungsi dari modulo. Oke, saya kira mungkin sampai di sini terlebih dahulu ya. Jadi perkuliahan pagi hari ini kita sampaikan di sini dulu, dan untuk selanjutnya nanti kita bisa ketemu secara daring kembali. Terima kasih, selamat siang.